Hai, apa kabar kalian semua? Kita jumpa lagi ya di bab 9 permainan pencaksilat main pukul Betawi. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah satu, peserta didik mampu menjelaskan cara main pukul Betawi jurus 1 dan 2. 2. Peserta didik mampu memberi contoh gerakan ragam main pukul Betawi. Nomor 3. Peserta didik mampu menceritakan salah satu perguruan silat Betawi yang dikunjunginya. Yuk kita mulai pembelajarannya. Silat merupakan salah satu aliran bela diri asli Indonesia, termasuk di wilayah etnis Betawi. Jakarta yang menamakannya dengan sebutan main pukul. Ada berbagai macam aliran silat Betawi seperti cingkring, goning, beksi, seliwa, tenabang, dan sabeni. Silat juga menjadi bagian dari paket acara pesta orang Betawi, yakni dalam satu permainan palang pintu. Ini bisa digunakan untuk menyambut tamu yang bertandang ke tuan rumah. Dengarkan ya wacana berikut ini. Nah, di gambar ini ada Amri dan Doni melakukan pencaksilat. Pada kegiatan ekstrakurikuler, Amri mengikuti permainan pencaksilat main pukul. Pada hari ini Amri bermain pencaksilat main pukul palang pintu. Suasananya sangat seru ya karena gerakan unik. Amri dan kawan-kawan juga berbalas pantun menirukan jawara Betawi yang hendak bertamu ya. Nah, ini bisa dilakukan jika kalian mengikuti ekstrakurikuler ya. Mereka juga berlatih berbalas pantun dan jurus-jurus dasar yang dicontohkan pelatih dan pembimbing. Tahukah ragam gerakan main pukul Betawi? Ayo kita ikuti uraian berikut. Main pukul Betawi. Pencaksilat main pukul Betawi merupakan permainan bela diri yang melibatkan kontak fisik atau tanpa senjata. Makna kata main karena dalam permainan tersebut terdapat unsur hiburan. Makna kata pukulan karena di dalamnya terdapat gerakan tendangan yang mengarah sebatas pusar ke bawah. Main pukulan sebagai pencaksilat khas Betawi merupakan kekayaan dan keragaman aliran pencaksilat. Karakter gerak, bentuk jurus, dan senjata tradisional berbeda-beda antar aliran. Dalam perkembangannya, main pukulan atau pencaksilat Betawi menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Main pukulan juga menjadi identitas Betawi, budaya yang bersanding dengan kehidupan keagamaan masyarakat Betawi yang mayoritas beragama Islam, sehingga lahir ungkapan salat dan silat. Salat dan silat merupakan ciri khas masyarakat Betawi dalam menerapkan nilai-nilai ajaran Islam yang tercermin hubungan antara hamba dengan Sang Pencipta yang memelihara hubungan sesama dan makhluknya. Seiring perjalanan waktu yang mengubah pola kehidupan masyarakat di tengah gencaran arus globalisasi, gerakan main pukul atau pencaksilat Betawi selalu dimodifikasi sesuai perkembangan zaman agar tidak punah. Hal ini disadari oleh perguruan silat Betawi yang tetap melakukan inovasi dan perbaruan gerakan sehingga main pukul Betawi tetap diminati masyarakat Betawi dalam berbagai generasi. Betawi tetap diminati masyarakat dan berbagai generasi baik laki-laki dan perempuan. Bahkan main pukul Betawi semakin menjadi kesenian yang sangat digemari masyarakat setempat. Istilah main pukul mengacu pada istilah lokal menyebut bela diri di kalangan masyarakat Betawi. Main diartikan sebagai suatu kegiatan bersifat menyenangkan, sedangkan pukulan menandakan dalam seni bela diri lebih banyak terdapat gerakan tangan dibandingkan dengan gerakan kaki. Ada beberapa aspek yang ada dalam main pukulan, yaitu aspek spiritual, aspek bela diri, dan aspek seni dan aspek olahraga.
Ciri dan karakter main pukulan Betawi adalah gerakan kuda-kuda yang kuku dengan memakai baju tikim, celana pangsi serba hitam dan menggunakan kain di leher. Di Betawi banyak terdapat variasi dari pencaksilat main pukulan, misalkan aliran beksi dan cingkring. B. Permainan pencaksilat main pukulan. Pencaksilat main pukulan yang termasuk salah satu olahraga bela diri. Namun karena gerakannya unik dan diiringi musik dan pantun sehingga pencaksilat main pukulan menjadi tontonan yang menghibur dan mengandung nilai-nilai budaya masyarakat Betawi. Main pukulan berupa gerakan palang pintu sering dipakai mengisi acara hitanan dan perkawinan. Palang pintu merupakan acara upacara adat Betawi yang sangat menghibur. Palang pintu merupakan kegiatan yang bertujuan saling mengenal antar keluarga dan maksud tujuan kedatangannya. Kemudian sebagai syarat diterimanya calon mempelai pria harus melewati dahulu palang pintu yang dijaga oleh jawara Betawi dari pihak calon mempelai wanita. Ada banyak jurus yang dapat dipelajari dalam main pukulan Betawi. Namun, terdapat 2 jurus dasar yang ada dalam permainan silat main pukulan. Yang pertama adalah jurus yang pertama takwa kepada jurus yang pertama adalah takwa dan memiliki budi pekerti yang luhur meliputi sebagai berikut. Dengan gerakannya ya, kuda-kuda menggunakan adalah kuda-kuda samping dengan kaki kiri dan berat badan ada di depan. Tangan ditangkupkan lalu dibuka di depan. B. Tangkisan dengan menggunakan siku kiri dan tangan kanan harus tetap bersedia. C. Pukulan dilakukan dengan punggung tangan sebelah kiri. D. Majukan kaki kiri dan pukulah lurus ke depan sebelah kiri. E. Rendahkan tangkisan dan duduklah dengan tumpuan kaki kanan dan tangan menggaris ke tanah dengan satu jari. Gerakan ini menyimbolkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. F. Bentuk siku dengan lengan kiri dan majukan badan ke depan. G. Pukulah punggung tangan sebelah kiri. Nah, ini jurus yang pertama ya. Ada 2 jurus ya, itu ada gambarnya. Jurus yang kedua adalah jurus yang berhubungan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai berikut. A. Mengangkat kaki kanan dan tangan kanan sejajar. B. Gunakan pasang kuda-kuda serong 45 derajat. C. Gerakan tangan kiri ke depan dan 5 jari terbuka yang menunjukkan Pancasila. D. Condongan tangan kiri dan angkat tumit kaki. E. Tendangan kaki ke depan membentuk busur. F. Majukanlah serong ke kiri dan buang tangkisan ke depan. G. Lakukan tendangan lurus ke depan kanan dan kaki serong ke depan ya. Itulah 2 jurusnya. Nah, ini ada gambarnya ya. Gambar 9.3 gerakan palang pintu pada acara hitanan dan perkawinan. Gambar 9.4 gerakan kuda-kuda samping. Gambar 9.5 gerakan tendangan kaki ke depan kiri membentuk busur ya. Dalam pencaksilat main pukulan ada banyak teknik dasar yang harus dikuasai oleh pemain pencaksilat. Teknik-teknik tersebut harus dilatih dengan tekun agar cepat dikuasai oleh pemain serta sesuai gerakan-gerakannya. Gerakan dan jurus dasar dalam permainan pencaksilat adalah harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasannya. Jika hal tersebut dikuasai, maka seseorang yang pandai permainan pencaksilat main pukulan tidak akan pernah bersikap sombong dan takabur, tetapi akan lebih baik dalam bersikap dalam hubungannya dengan Sang Pencipta serta sesama di lingkungannya. Ayo berlatih. Nah, ini ada itu ya, rubrik penilaian keterampilan gerak pencaksilat. Nah, ini kita lewatkan saja.
Ini praktek ya, ini yang nanti dinilai olehnya. C. Menceritakan pengalaman mengunjungi silat main cingkring seni bela diri Betawi. Perguruan silat main cingkring berdiri sejak 9 Agustus 2013. Perguruan tersebut sudah masuk ke dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Meskipun baru berdiri beberapa tahun, pengurus silat main cingkring telah memiliki 7 cabang yang tersebar di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Depok. Sedangkan pusatnya berada di Perum SBS Jalan Musi 7 Bekasi. Pendiri perguruan main cingkring, Bang Lutfi, memadukan dan menambah gerakan silat main cingkring yang didalaminya sejak tahun 2000. Tujuannya agar bisa mengatasi kelemahan beberapa jurus yang tidak bisa dihadapi oleh silat main cingkring. Juga Bang Lutfi berinisiatif mencari gerakan baru agar silat main cingkring selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, sehingga silat cingkring miliknya mempunyai ciri khas dibandingkan perguruan lainnya. Dalam silat main cingkring terdapat gerakan sebagai berikut. Nomor 1, 12 jurus tangan kosong dengan masing-masing memiliki 50 teknik gerakan. Nomor 2, 12 jurus dengan menggunakan golok. Nomor 3, gerak kelewangan untuk latihan refleks. Nomor 4, gerakan bela diri praktis. Zainab sangat senang mempelajari perguruan silat main cingkring karena perguruan tersebut terbuka untuk siapa saja dan Bang Lutfi tidak pelit berbagi ilmu. Beliau bersedia membagikan seluruh ilmunya kepada para muridnya yang ingin berlatih keras. Kelompok Zainab merasa sudah cukup mencatat bahan tugas tentang perguruan silat Betawi yang ada di Jakarta. Mereka sangat gembira karena sudah mendapatkan pengetahuan baru mengenai perguruan silat Betawi. D. Menerapkan nilai-nilai luhur dalam permainan main pukul. Hari ini kelompokku akan membuat cerita pengalaman mencari perguruan silat yang ada di Betawi. Dalam menyiapkan bahan yang sudah kami kumpulkan, kami bekerja sama membuat satu laporan yang dipaparkan di depan kelas. Semua sangat antusias untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Tuh, ayo biasakan. Nah, kita akan membahas menerapkan nilai-nilai luhur dalam permainan main pukul. Dalam permainan main pukul Betawi, terdapat nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai luhur apa saja? Nah, diantaranya sebagai berikut. 1. Rasa percaya diri. 2. Menghargai sesama. 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Selalu membela kebenaran. 5. Tidak pantang menyerah. 6. Tekun dalam semua kegiatan. 7. Lebih bersyukur dalam keadaan. 8. Bertanggung jawab pada kewajiban. 9. Selalu bekerja sama dalam kegiatan. Nah, ayo bercerita ya. Tuliskan tentang perguruan silat main pukulan yang kamu ketahui pada selembar kertas. Presentasikan di depan kelasmu. Lakukan bergantian sehingga semua teman-temanmu dapat bercerita dan berbagai pengalaman. Kita lanjut ke refleksi ya. Bagaimana pendapatmu main pukulan Betawi? Apakah saran dan pendapatmu agar permainan lebih mengasihkan? Bermainlah dengan jujur dan sportif. Teruslah berlatih lebih banyak jurus-jurus permainan pukulan Betawi yang kamu kuasai. Nah, dari sekian yang telah kita pelajari, kita akan buat rangkumannya ya. Nomor 1, pencaksilat main pukul Betawi merupakan permainan bela diri yang melibatkan kontak fisik dengan atau tanpa senjata. Nomor 2, makna kata main pukul karena di dalamnya permainan terdapat unsur hiburan. Makna kata main pukulan karena di dalamnya terdapat gerakan tendangan yang mengarah sebatas pusar ke bawah.
Dalam perkembangannya main pukulan atau pencaksilat Betawi menjadikan bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Salat dan silat merupakan ciri khas masyarakat Betawi dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Nomor 6. Ciri dan karakter khas main pukulan Betawi adalah kuda-kuda kuku, baju tikin, celana pangsi yang serba hitam dan menggunakan kain di leher. Nomor 7. Di Betawi banyak terdapat variasi dari pencaksilat main pukulan, misalkan aliran beksi dan cingkring. Nah, kita evaluasi ya. Kita ke bagian A dulu. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling tepat ya. Makna kata main pukulan, karena di dalam main pukulan Betawi ada unsur? Iya, ada unsur pukulan dalam permainan ya. Nah, nomor 2, pencaksilat main pukul didominasi gerakan tendangan dan pukulan. B ya jawabannya. Nomor 3, pencaksilat main pukulan selalu dimodifikasi gerakannya agar ya A selalu mengikuti perkembangan zaman. Nomor 4, menjalin hubungan dengan sesama manusia dilakukan dengan cara ya B, menjalin silaturahmi dan memupuk persaudaraan. Nah, sekarang nomor 5, perguruan silat main pukul cingkring berdiri sejak ya C, 9 Agustus 2013. Nomor 6, pendiri perguruan silat main cingkring adalah Bang Lutfi. Pintar. Kita lanjut ya. Nomor 7, tradisi masyarakat Betawi silat bersanding dengan kata ya salat. Nomor 8, berikut ciri dan karakter khas main pukulan Betawi kecuali ya D, menggunakan kain di lengan. Kecuali ya. Nomor 9, dalam silat main cingkring terdapat gerakan sebagai berikut. Kecuali, kita pilih A ya, karena ini jawabannya semua benar ya. Jadi kita pilih aja lah salah satu ya, kita di sini memilih A. 12 jurus tangan kosong dengan masing-masing memiliki 50 teknik gerakan ya. Nomor 10, gerakan main pukulan yang sering dipakai mengisi acara hitanan dan perkawinan adalah ya D, palang pintu. Kita lanjut ya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Bang Lutfi memadukan dan menambah gerakan silat cingkring yang bertujuan ia mengatasi kelemahan beberapa jurus yang tidak bisa dihadapi oleh silat main cingkring dan mengikuti perkembangan zaman. Nomor 2, dalam silat main cingkring terdapat gerakan meliputi nomor 1, 12 jurus tangan kosong dan masing-masing memiliki 50 teknik gerakan. 12 jurusan dengan menggunakan golok nomor 2. Nomor 3, gerakan kelewatan untuk latihan refleks. Nomor 4, gerakan bela diri. Nah, itulah ya yang ada di dalam silat main cingkring gerakannya. Nomor 3, pendiri perguruan silat main cingkring adalah Bang Lutfi. Nomor 4, main pukul merupakan pencaksilat yang harus dilestarikan. Melestarikan pencaksilat main pukul bertujuan untuk melestarikan budaya Betawi. Itu nomor 5. Selanjutnya adalah bagian C ya. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, jelaskan jurus dasar main pukul Betawi. Nah, ini ada 2 ya. Nanti di bawahnya tuh kalian bisa jelaskan lagi. Ada A, B, C, dan seterusnya ya. Ini kita yang jurus dasarnya aja ya, yang kita ingin atasnya saja 1 dan 2. Nomor 1, takwa dan memiliki budi pekerti luhur meliputi sebagai berikut tuh ada A, B, C ya. Nomor 2, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu jurus dasarnya. Itu ada gerakannya juga yang nomor 2 ya.
Apa makna tiap jurus dalam gerakan silat main cingkring? Gerakannya seperti tarian, tapi ya nih, lentur, memiliki kekuatan. Sebutkan 2 nama perguruan silat main pukul Betawi yang kamu ketahui. Nah, ada cingkring dan beksi. Nomor 2, apakah tujuan jurus-jurus dasar 1 dan 2 pada silat main pukul? Yaitu adalah seseorang yang pandai permainan silat tidak boleh sombong dan takabur, tetapi bersikap baik, terutama dalam hubungannya dengan sang pencipta serta sesama di lingkungannya. Nomor 5, apa makna pukulan pada main pukul Betawi? Yaitu kegiatan ini menandakan ada unsur kesenangan karena semula memang hanya sebuah permainan dan bukan menunjukkan kehebatan fisik atau jago. Nah, ini kalau kalian mempunyai jawaban yang lainnya, itu akan lebih baik lagi. Ini hanya sekedar contoh ya. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta bab 9 permainan silat main pukul Betawi untuk kelas SD dan UI. Semoga bermanfaat ya. Maaf ya kalau ada kekurangannya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 10 keragaman batik Betawi. Jangan lupa ya like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Rana Sari Harahap. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.